Sidang BPUPKI dan PPKI. BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang, yaitu masa sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Masa sidang pertama membicarakan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada sidang yang pertama ini berpidato dan menyampaikan usulan rancangan asas atau dasar negara Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Mr. Mohyamin, disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Profesor Dr. Mr. Supomo, Profesor Dr. Mohyamin, Profesor Dahlan, dan Mohatta disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Lalu IR Soekarno, Abikesno, Cokro Sujoso, dan M. Sutarjo, K. dan Ki Bagus Hadikusumo dan Diem Kuen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan-usulan dasar negara tersebut adalah Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pidatonya, beliau mengemukakan 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 berpidato yang isinya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara. Pertama, paham negara persatuan. Kedua, perhubungan negara dan agama. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, sosialisme negara. Yang kelima, hubungan antar bangsa. Lalu, IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang terdiri atas 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas yang disampaikan oleh IR Soekarno tersebut atas petunjuk orang ahli bahasa diberi nama Pancasila yang kemudian diusulkan menjadi dasar negara. Sidang BPUPKI pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua ada masa rises. Masa rises itu digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. Persidangan ini disebut sebagai sidang tidak resmi dan hanya dihadiri 38 anggota. Pertemuan itu dimaksudkan untuk mencari suatu prosedur agar Indonesia dapat secepatnya merdeka. Keinginan ini secepatnya merdeka itu salah satunya dilandasi alasan bahwa pemerintah bala tentara Dai Nippon dalam waktu yang singkat telah memperdekakan Burma atau sekarang Myanmar, Filipina, India atau Cina. Tinggal Indonesia saja sendiri yang belum merdeka. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh Ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik IR Soekarno yang memberi laporan tentang hasil pertemuannya yang dilakukan. Sejak tanggal 1 Juni 1945, menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik bertempat di gedung kantor besar Jawa Hookokai. Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, yang populer disebut panitia 9 yang anggotanya adalah 1. IR Soekarno, 2. Wahid Hasyim, 3. Mohyamin, 4. Mr. Maramis, yang kelima Dr. Mohatta, yang keenam Mr. Subarjo, yang ketujuh Kiai Abdul Kahar Muzakir, yang kedelapan Abikesno Cokro Sujoso, yang kesembilan Haji Agus Salim. Panitia kecil ini bertugas mencari dan merumuskan formula yang disepakati oleh 2 golongan yang ada di dalam BPUPKI, yaitu golongan nasional dan golongan Islam. Mereka merumuskan dan menyepakati bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Beberapa keputusan yang penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah pada tanggal 10 Juli mengambil keputusan tentang bentuk negara, tanggal 11 Juli 1945 tentang wilayah negara RI. Tanggal 11 Juli dibentuk juga panitia perancang hukum dasar yang meliputi
Panitia Perancang Hukum Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno, Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Mohatta, dan Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air dengan Ketua Abikesno Cokro Sujoso. Rapat juga memutuskan tentang wilayah Indonesia, Panitia Perancang HAM, bentuk negara, pimpinan negara, dan isi perambul. Pada tanggal 13 Juli, panitia kecil menghimpun usulan mengenai pemegang kedaulatan rakyat, lembaga yang berwenang membentuk UU, tugas pemerintahan, rancangan hukum dasar, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Tanggal 14 Juli, sidang mendengarkan laporan hasil kerja panitia perancang hukum dasar berupa rancangan Indonesia Merdeka dan pembukaan hukum dasar. Tanggal 15 sampai 16 Juli, di sidang diawali dengan membicarakan hukum dasar dan penyimpanan usul HAM dari Mohatta. Pada tanggal 16 Juli, sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Pada tanggal 26 Juli 1945, para pemimpin sekutu di Potsdam mengeluarkan suatu tuntunan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Tetapi pihak Jepang tidak mau menyerah. Tanggal 16 Agustus, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Kedudukan Jepang yang harus-menerus terdesak oleh sekutu membuat Komando Tentara Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945. Setahun setelah pernyataan Koiso, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sama saja dengan Dokuritsu Junbi Linkai yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperluaskan karena akan diselenggarakan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Mendengar ucapan itu, Soekarno berjanji akan segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang tidak lama lagi akan bersidang. Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil seluruh Indonesia yang diangkat oleh pucuk pimpinan Dai Nippon di wilayah selatan. Tempat bersidang ditempatkan di Jawa. BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus, Soekarno-Hatta pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Kembali ke Indonesia membawa 3 perintah. Yang pertama, Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sedangkan Hatta sebagai Wakil Ketua. Yang kedua, pertama, persiapan kemerdekaan boleh mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, cepat atau tidaknya pekerjaan diserahkan seluruhnya kepada panitia. Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Linkai itu terdiri atas 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya pada tanggal 14 Agustus 1945, PPKI dijadikan badan nasional dengan menambah anggotanya 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang sehingga menjadi 27 orang. Dengan demikian, PPKI bukan lagi merupakan panitia yang dibentuk dan pemberian dari Jepang, tetapi merupakan badan asli bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadikan badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. PPKI ini semula dimaksudkan sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut. Selain ditugasi menyelesaikan dan mengesahkan rancangan UUD dan Falsafah Negara Indonesia Merdeka yang sudah disiapkan BPUPKI, PPKI juga bertugas memusyawarahkan dan menetapkan bagaimana cara pelaksanaan pernyataan atau pengumuman kemerdekaan Indonesia Merdeka. Sehari setelah pelaksanaan proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang yang pertama dan berhasil mengambil keputusan. Keputusannya yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi yang mengandung landasan idealisme, yang lalu memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Dr. Handes Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan hasil
membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, merancang pembentukan 12 departemen, dan menunjuk para menteri-menterinya. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINIP yang bertugas membantu Presiden. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang ketiga dengan keputusan membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Indonesia, namun kemudian dibatalkan. Yang kedua, membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat berfungsi sebagai penjaga keamanan umum. Yang ketiga, membentuk KNI, Komite Nasional Indonesia, sebagai badan yang berfungsi sebagai pusat Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilu dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman yang berisi akan dibentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat, PNI, Partai Nasional Indonesia, KNI, Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus, Wakil Presiden Muhammad Yatta memimpin sidang di Gedung Pusat Kebaktian Jawa di Gambir untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang didahului dengan pembubaran PPKI. Pelantikan KINIP dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Struktur organisasi KNIP yaitu Ketuanya Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua 1 Sutarjo, Wakil Ketua 2 Latuharhari, Wakil Ketua 3 Adam Malik, anggota berjumlah 136. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.